Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Ruth Estrelita Ronauli Lukas Tampubolon. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Bethesda Marau dengan wilayah pelayanan Pos Pelkes Solvide Carik. Bapak dan Ibu yang terkasih, sebelum kita mengawali hari ini, kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 hingga ayat 20. Kejadian 12 ayat 10 hingga ayat 20. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami yang masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan dari Tuhan, masih menganugerahkan kepada kami hari yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu itu dalam hidup kami, dan kami saat ini memberi diri kami ya Tuhan untuk disapa dengan kebenaran firman Tuhan lewat program Morning Call. Urapi, kuasai kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu untuk memahami, mendalami, serta melakukan akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk menjalani hidup kami sehari ini bahkan esok dan seterusnya, karena firman-Mu sudah melandasi akan hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, kitab Kejadian 12 ayat 10 hingga ayat 20. Firman Tuhan menyatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku dapat diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kesulitan datang menghampiri, ada saja orang-orang yang ingin mencari selamat tanpa memikirkan akibat dari keputusan yang diambil. Bahkan ada juga orang yang dengan sengaja mengorbankan orang lain demi tercapainya tujuan. Atau dengan kata lain, orang suka cari aman, asal dirinya sendiri selamat, asal dirinya sendiri terhindar dari bahaya. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Abram dalam nats yang kita baca hari ini. Kisah yang dicatat dalam Alkitab pada bagian ini adalah ketika Abram bersama dengan keluarganya ini sudah berada di tanah yang Tuhan janjikan. Dan di saat mereka sudah sampai di tanah Kanaan, ternyata terjadilah kelaparan yang sangat besar. Sehingga akhirnya Abram memutuskan untuk pindah, Abram memutuskan untuk tinggal saja di Mesir sebagai orang asing. Nah, keputusan Abram untuk tinggal juga menetap di Mesir ini ternyata diliputi kekhawatiran. Kekhawatiran demi kekhawatiran ini menghinggapi akan Abram. Kenapa? Ia khawatir. Khawatir karena tanah Mesir ini merupakan tempat, merupakan tanah di mana orang-orang ini tidak mengenal Abram. Ia khawatir karena istrinya Sarai dikatakan mempunyai paras wajah yang cantik. Ya, Abram sendiri bahkan mengakui bahwa istrinya ini punya paras wajah yang cantik, yang bisa saja membuat orang Mesir ini mengingini Sarai. Nah, kekhawatiran Abram ini membuatnya meminta kepada sang istri atau kepada Sarai untuk mengatakan kepada orang-orang Mesir bahwa Sarai ini adalah adiknya, bukan istrinya. Abram bukan suami Sarai, tapi adalah saudaranya. Nah, tindakan dan maksud Abram ini di balik permintaannya adalah ia mau cari aman. Abram berkata demikian agar orang-orang Mesir ini bisa menyambutnya, bisa menerimanya dengan baik. Sebab jika mereka tahu Sarai adalah istri dari Abram, maka kemungkinan Abram ini bisa dibunuh. Nah, kekhawatiran yang berlebihan membuat Abram melakukan cara yang keliru. Bapak Ibu, Abram bukan hanya sekedar cari aman dengan disambut dan diperlakukan dengan baik, tapi ternyata dia juga mendapatkan keuntungan. Perhitungan yang ia lakukan ternyata tidak salah karena orang-orang Mesir itu menyambut dia dengan baik. Firaun ternyata betul mengingini Sarai sebagai istrinya. Dan Abram memperoleh banyak harta benda dari Firaun. Disebutkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan juga unta. Demi menyelamatkan nyawanya, ia tega membiarkan istrinya dinoda oleh Firaun. Sudah cari aman, dapat keuntungan juga pula. Nah, Abram pikir tindakan yang meminta Sarai untuk mengaku sebagai adiknya, yang membuat keberadaannya jadi aman dan mendapatkan keuntungan, ini sudah benar. Namun ternyata Tuhan tidak tinggal diam atas apa yang sudah dilakukan oleh Abram. Tuhan menimpakan tulah, kalau firman Tuhan kita bilang, tulah yang hebat kepada Firaun dan juga seisi istananya. Dan hal ini membuat Firaun akhirnya menegur Abram. Kenapa tidak bilang kalau dia adalah istrimu? Dan akhirnya mengembalikan Sarai kepada Abram.
dan mereka diminta untuk meninggalkan Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah Abram kita diajak, kita diingatkan bahwa tujuan yang baik tidak berarti menghalalkan segala cara. Jangan demi menyelamatkan diri sendiri, orang lain dengan sengaja akhirnya dikorbankan. Abram bahkan mengorbankan Sarai. Mungkin juga bisa jadi mengorbankan kekudusan rumah tangganya. Tapi pelajaran penting bagi kita bukan saja tentang keputusan dan tindakan Abram yang keliru dengan cara mencari aman sendiri dan mendapatkan keuntungan. Tapi kita juga melihat bagaimana relasi Abram dengan Tuhan. Kelaparan di tanah Kanaan, kelaparan di Kanaan, dan juga situasi di Mesir ternyata menunjukkan bahwa Abram ini meragukan pemeliharaan dan juga perlindungan dari Tuhan. Wajar mungkin Bapak Ibu. Saya pikir adalah hal yang wajar kalau dia tidak sempat memikirkan akan Tuhan. Memikirkan Tuhan dan kedahsyatannya. Kenapa? Karena ia ini belum mengalami perjalanan dengan Tuhan yang ajaib. Dia mengikuti panggilan Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya, untuk keluar dari zona amannya, zona nyamannya, untuk pergi ke tanah yang katanya Tuhan janjikan, tapi ternyata sampai di sana yang ada hanya kelaparan. Jadi ia belum mengalami perjalanan dengan Tuhan yang ajaib. Sehingga adalah manusiawi kalau ia akhirnya kemudian meragukan Tuhan yang memerintahkan ia pergi. Itu dengan kata lain kita melihat bahwa aspek keraguan iman bukan saja disebabkan oleh masalah yang besar di depan mata, tapi juga oleh pengalaman iman bersama Allah. Dan inilah bisa jadi persoalan yang dihadapi oleh Abram. Namun demikian, di sini kita juga melihat peranan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Abram untuk dia bertumbuh dewasa. Ketika semua di luar kendali Abram, Tuhan turun tangan. Kelaparan dipakai oleh Allah untuk menyatakan akan kuasanya kepada Abram bahwa Allah ini lebih besar. Allah ini lebih berkuasa daripada dewa-dewa orang Kanaan. Abram berpikir bahwa dengan pergi ke Mesir, ia dapat mengatur hidup menurut keinginannya. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan bahwa hidup Abram itu tetap ada dalam rencana Tuhan. Abram berpikir bahwa dengan berpindah ke Mesir, ia tetap dapat hidup, ia bisa mendapatkan makanan. Tapi ternyata di Mesir, Abram mendapatkan pelajaran bahwa hidup bukan saja soal makanan, tapi juga soal mengimani janji dari Tuhan. Jadi hendaknya kita yang hidup sekarang ini tidak menjalani hidup sekadar untuk cari aman. Bukan hanya hidup untuk mendapatkan keuntungan bagi kita semata. Sehingga akhirnya membuat kita dengan tega, dengan sengaja mengorbankan orang lain hanya demi diri kita sendiri. Ini terjadi karena apa? Karena kita hanya mengandalkan diri kita. Mengandalkan rencana kita. Bapak Ibu, jalanilah hidup dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Menurut kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Karena Tuhan akan meluruskan apa yang bengkok di matanya. Bapak Ibu, sisi kemanusiaan Abram menunjukkan bahwa untuk taat dan untuk beriman di tengah kesulitan itu tidak mudah. Ya Bapak Ibu,
Saya rasa kita pun juga setuju bahwa untuk taat, untuk beriman di tengah kesulitan itu tidak mudah, ya. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa, ya, dengan kemurahannya Ia bekerja untuk menuntun Abram kembali kepada kehendak dan maksud Tuhan. Nah, Tuhan bertindak di tengah-tengah kesulitan yang dialami Abram. Tuhan yang sama juga demikian, Bapak Ibu. Tuhan yang sama juga bertindak di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah badai apapun yang sedang menghantam kehidupan kita. Kisah Abram hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup beriman itu harus senantiasa diisi oleh ketaatan dan pengharapan yang berpusat pada Tuhan. Kita percaya bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita dalam perjalanan pemenuhan janji Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan ketika mata kita hanya terpaut pada kekhawatiran kita, ketika kita hanya bersandar pada pemikiran kita, disitulah seringkali kita akan terjebak. Kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai maksud dan tujuan kita. Kita akan menggunakan berbagai macam cara supaya kita tetap aman. Kita tetap dapat keuntungan. Supaya kita tetap selamat dan terhindar dari bahaya. Tapi firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita untuk mari kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Karena Ia punya cara sendiri untuk melindungi kita. Tuhan memelihara, melindungi, menuntun kita menurut rencananya. Bagian kita adalah percaya, taat, dan berharap akan pemeliharaan dan perlindungannya. Walau kita menghadapi berbagai macam kesulitan, tapi di luar atau banyak kesulitan yang kita alami hadapi, kita juga bisa melihat mujizat kekuatan Tuhan untuk hidup kita. Dan ternyata mengikut Tuhan memenuhi panggilannya tidak seperti yang kita bayangkan. Bukan berarti hidup selamanya enak. Kita memperoleh banyak berkat dari Allah sang sumber berkat. Ya. Tapi sebaliknya, tidak jarang kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi bahkan badai yang mesti kita hadapi. Tapi tetaplah setia. Tetaplah berharap. Tetaplah percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan orang-orang yang setia dan berharap kepadanya. Tuhan tidak mau kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan apa yang kita jalani. Tuhan sudah menunjukkan kepada Abram, dan Tuhan juga sedang membuat kita belajar bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini kami menyerahkan diri kami, kehidupan kami, bahkan persoalan, kesulitan, dan tantangan akan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kasih, yang menyertai Abram, Tuhan jugalah yang akan menyertai akan kehidupan kami. Meskipun ada badai kehidupan, kesulitan, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan dan bukan mencari aman,
dengan mengorbankan orang lain demi tujuan kami. Bahkan kami juga tidak mencari keuntungan, tapi biarlah Tuhan kami boleh hidup percaya, taat, dan bersandar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menyertai kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami sukacita maupun ketika kami mengalami duka, ketika kami bahagia maupun ketika kami sedih, Tuhan akan menyertai kehidupan kami, sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan Abram. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan. Tuhan yang Maha Kasih itu akan menyertai kami, menyertai kehidupan kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai keluarga kami, menyertai suami, istri, anak-anak terkasih kami yang sedang belajar dari rumah, yang sedang menuntut pendidikan, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kami, Tuhan menyertai orang-orang yang kami kasihi, dan Tuhan menolong kami. Mampukan kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahkan besok dan seterusnya, mampukan kami juga untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan lain, tapi kami mengandalkan kekuatan Engkau. Badai kehidupan senantiasa ada di depan kami, tapi Tuhan juga senantiasa mengiring langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pekerjaan, keluarga, pelayanan, persekutuan kami, hari ini, besok, dan seterusnya hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita.